Bayangkan sebuah benda raksasa, sebuah singgasana emas bertahtakan permata yang beratnya mungkin mencapai belasan ton, berada di sebuah istana di negeri Yaman. Lalu, dalam waktu kurang dari 1 detik, bahkan lebih cepat dari 1 kedipan mata kalian, benda raksasa itu tiba-tiba sudah berada di depan meja seorang raja di Palestina. Sejauh 2000 km melintasi padang pasir dan pegunungan. Jika hari ini para ilmuwan dunia masih bermimpi tentang teknologi teleportasi atau pemindahan materi secara instan, Al-Quran sudah mencatat kejadian nyata itu 3000 tahun yang lalu. Ini bukan sekadar sihir, bukan pula trik mata. Ini adalah peristiwa nyata di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah sosok misterius yang melakukan hal ini? Mengapa jin ifrit yang paling kuat sekalipun kalah cepat darinya? Dan benarkah ini adalah kunci teknologi masa depan yang selama ini tersembunyi dalam ayat-ayat suci? Mari kita bedah tuntas misteri perpindahan singgasana Ratu Balqis dalam menit ke depan. Pastikan kalian menyimak setiap detailnya, karena apa yang akan kita bahas mungkin melampaui logika yang kita tahu selama ini. Perjalanan kita dimulai dari negeri Saba, di wilayah Yaman sekarang. Di sana bertahta seorang ratu yang luar biasa cerdas dan kaya raya, bernama Balqis. Beliau memiliki sebuah singgasana yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai Arsyun Azim, singgasana yang agung. Singgasana ini bukan hanya kursi biasa. Ia adalah simbol kekuasaan yang dilapisi emas, permata, dan dijaga di dalam istana yang berlapis-lapis. Pintunya, kekuatannya, keindahannya, dan kemegahannya tersohor hingga terdengar oleh Nabi Sulaiman melalui kabar dari burung hudhud. Nabi Sulaiman yang juga diberikan kekuasaan atas jin, hewan, dan angin ingin menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh melampaui apa yang dimiliki manusia. Beliau pun melontarkan tantangan kepada pengikutnya. Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Tantangan ini dijawab pertama kali oleh Ifrit dari golongan jin. Ifrit berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Ini sudah sangat luar biasa cepat bagi ukuran makhluk hidup. Namun, kejutan sesungguhnya muncul dari sosok manusia. Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Banyak mufassir menyebut namanya adalah Asif bin Barqiyah. Beliau berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Apa maksud dari sebelum mata berkedip? Secara fisika, kedipan mata manusia hanya berlangsung sekitar 0,3 hingga 0,4 detik. Jarak Yaman ke Palestina sekitar 2000 km. Jika ditempuh dalam 0,3 detik, berarti singgasana itu bergerak dengan kecepatan sekitar 6000 km per detik. Ini jauh melampaui kecepatan suara, mendekati kecepatan cahaya. Bagaimana mungkin manusia biasa di zaman itu bisa melakukannya? Banyak yang bertanya, apakah ini karomah atau teknologi? Al-Quran secara spesifik menyebut ilmu dari kitab. Ini menunjukkan bahwa perpindahan itu didasari oleh sebuah ilmu, bukan sekadar sihir. Sebagian ulama berpendapat bahwa Asif bin Barqiyah mengetahui Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang jika digunakan untuk berdoa, maka doanya tidak akan tertolak.
Namun, dari sisi sains modern, para peneliti mulai mempelajari konsep quantum teleportation, perpindahan materi secara instan. Apakah mungkin Asif bin Barkia telah diberikan Allah pemahaman tentang hukum alam yang tidak kita ketahui? Bagaimana molekul singgasana itu diurai, lalu disusun kembali di depan Nabi Sulaiman hanya dalam hitungan milidetik? Ini adalah bukti bahwa ilmu Allah itu luas. Jika manusia hari ini bangga dengan internet dan pengiriman data cepat, bayangkan ilmu yang dimiliki hamba pilihan Allah 3000 tahun lalu yang sanggup memindahkan benda padat hanya dengan sekejap mata. Kisah singgasana Ratu Balqis mengajarkan kita satu hal, bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Di atas langit masih ada langit. Di atas teknologi manusia, ada ilmu Allah yang tidak bertepi. Keajaiban ini bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk membawa Ratu Balqis pada sebuah kesimpulan indah. Ketika beliau melihat singgasananya sudah ada di sana, beliau pun tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Mari kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah pintu-pintu rahasia kebesaran-Mu, agar kami semakin tunduk dan patuh hanya kepadamu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu takjub akan keagungan ayat-ayat-Mu. Apakah menurut kalian teknologi teleportasi yang ada di film-film sebenarnya adalah ilmu lama yang sedang coba ditemukan kembali oleh manusia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.